Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mu'alah. Yang kami hormati Bapak Kiai Irfan, yang kami muliakan Bapak Ibu jamaah sholat Jumat. Masih jaringan Jumat gimana nih? MC ini tak tunggu-tunggu anak nih. Ini asli ini buatan Mas Muiz mesti ini MC ini. Buatan Mas? Buatan lah. Asli ini sih dan asli ini. Oh buatan turun maju. Oh buatan jenengan. Oh pakai tadi ngadu itu. Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah kuliah subuh Masjid Nurul Huda Dusun Kalisalak, Desa Donomulyo, Kecamatan Sejang, yang semoga dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sekalian di Ramadan ini hari Selasa yang terakhir di Ramadan ini Bapak Ibu. Jadi Selasa besok sudah Syawal. Syawal ya berarti. Jadi selama kami di sini selama 4 kali pertemuan ini di Ramadan ini 4 kali Selasa, misalnya ini tes, kan 3 kali sudah ketemu, jadi tak kasih kertas, tak kasih pulpen, terus dikasih pertanyaan, tes pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Ini sekarang pertemuan keempat, Bapak Ibu, tidak ada materi. Materinya adalah ujian nasional. Nonton dulu. Kita kelingan buat ini materi ini. Lali apa meneh kok pekan depan. Om mau aja lali gitu. Sekarang tak tanya Bapak Ibu. Tadi yang dibaca imam di rakaat kedua surat nopo? Lali toh. Padahal di rakaat kedua nih kok meneh pekan ini, gitu. Dibaca tadi surat Ad-Duha. Surat apa Bapak Ibu? Boten kelingan. Padahal gendus mau no. Surat Ad-Duha. Utan nggih. Utan silakan. Pikir bodoh, Masya Allah. Pikir bodoh gitu nggih. Bodoh kamu dipikir Pak Estu. Nek bodoh kamu dipikir. Tengok lakoni. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang pertama surat Ad-Duha ini berkaitan dengan Rasulullah sedang sedih. Surat Ad-Duha itu backgroundnya adalah Rasulullah sedang sedih. Galau, betul. Sedih, kalau galau itu ya anak muda, gengsi, gitu ya sedih. Ya. Hari 3 hari yang lalu saya cerita sedikit. Saya mudik ke Jepara, Bapak Ibu. Kemarin hari Jumat, habis Jumatan saya mudik ke Jepara. Dapat kabar sedih. Ponakan saya usia 21 tahun, masih bujang, belum nikah, baru selesai SMA, kemudian kerja di pabrik Qadarullah, membenarkan instalasi di atap gitu Bapak Ibu, jatuh, kemudian meninggal kemarin hari Jumat bulan Ramadan kemarin. Saya pulang ke Jepara. Ya secara manusiawi sedih. Ya sedih, tetapi saya husnudzon. Anak ini anak yang soleh, insya Allah. Meninggalnya di bulan Ramadan, hari Jumat, sama orang tuanya juga taat, tidak durhaka kepada orang tua. Bismillah buat tabungan di akhir. Bagaimana Allah SWT sedih itu boleh. Rasulullah juga pernah sedih. Para sahabat juga sedih. Kalau ada larangan, kalau ada yang sesuatu yang dilarang di dalam Islam, biasanya ada pengecualiannya. Kami ambil satu contoh misalnya, larangan untuk iri atau dengki, ya, itu ada pengecualiannya, kecuali kepada orang yang punya harta kemudian menyedekahkannya, boleh iri pada seperti itu. Larangan iri, larangan dengki, tapi boleh iri atau dengki pada orang yang ahli ilmu, ahli Quran kemudian mengamalkan
mengamalkan ilmunya boleh, namanya ghibah. Di dalam Islam itu seperti itu. Kalau ada larangan, biasanya ada pengecualiannya. Contoh yang kedua, buru-buru, tergesa-gesa itu tidak boleh. Tetapi ada pengecualiannya. Kecuali buru-buru segera bayar utang. Nah, pengecualiannya, buru-buru secara umum tidak boleh. Tergesa-gesa secara umum tidak boleh. Tapi kalau buru-buru tergesa-gesa bayar utang, itu harus disegerakan. Yang punya utang harus disegerakan. Dianjurkan. Iya. Kemudian yang kedua, tergesa-gesa nyuguh tamu. Ya, buru-buru nyuguh tamu. Kalau ada tamu segera dicepake, jojo ngobrol suwese, tapi segera disuguhi yang terbaik. Ya, segera. Buru-buru itu tidak boleh, kecuali segera buru-buru untuk menikahkan anak gadisnya yang telah siap nikah. Nah, itu juga segera buru-buru. Ya. Begitu juga dengan menguburkan jenazah. Saya sampai sana habis maghrib, sudah tidak menangi, tidak nyandar, dimakamkan jam 4 sore. Saya sudah tidak bisa karena tidak ada, tidak usah nunggu, tidak apa-apa maksudnya, masalah. Jadi jatuh jam 9 pagi, tidak sadar sampai Jumatan. Habis Jumatan dikabari, habis Jumatan kemudian kami langsung pulang ke Jepara pakai sepeda, kurang lebih 4 jam itu, jalannya macet, terus ketok meh bodoh, ngoten nggih jalane. Sampai sana sudah tidak bisa nyolatkan, sudah dimakamkan jam 4. Itu buru-buru. Jadi sesuatu yang ada larangannya itu biasanya ada pengecualiannya, seperti itu. Ada pengecualiannya. Begitu juga di dalam surat Ad-Duha. Rasulullah sedih tidak boleh, tapi ada sedih yang diperbolehkan. Itu manusiawi. Ya, Rasulullah itu dibelah dadanya 2 kali. Yang pertama ketika masih kecil, ketika masih di Bani Sa'diyah, dibelah dadanya. Yang kedua ketika mau Isra Mi'raj. Pas mau Isra Mi'raj itu dibelah dadanya oleh Allah SWT, oleh malaikat di depan Ka'bah, di dekat sumur Zam-Zam. Dibelah dada Rasulullah, kemudian dimasukkan bejana, dicuci pakai air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan ke dalam dada Rasulullah itu arif warahmah. Yang semuanya yang jelek-jelek ini dikeluarkan semua, diganti kelembutan dan kasih sayang Rasulullah itu. Ya, itu perjalanan ketika Rasulullah sedang sedih. Rasulullah sedang ditinggal istri tercintanya Khadijah. Rasulullah ditinggal pamannya yang mendukung dakwahnya, akhirnya dihibur oleh Allah SWT. Makanya salah satu pengertian dari zikir yang nomor 6 itu adalah suruh untuk berjalan di muka bumi, melihat bagaimana kekuasaan Allah SWT. Namanya tadabbur alam. Fanduru, suruh melihat kekuasaan Allah SWT. Ya, makna zikir yang pertama adalah sholat. Makna zikir yang kedua adalah thalabul ilmi. Makna zikir yang kedua adalah amal soleh. Makna zikir yang kedua adalah baca Al-Quran. Makna zikir yang kelima adalah doa. Yang keenam, makna zikir yang keenam adalah piknik atau tadabbur alam. Jadi yang jenengan sedang sedih, Bapak Ibu yang sedang sedih, ajak Bapak ini piknik. Kalau sedang sedih, Bapak ini ajak jalan-jalan. Ya, karena ada kisah. Ada suami istri ini, istrinya sedang stres, dibawa ke dokter. Tidak tahu penyakitnya apa ini. Dibawa ke dokter karena istrinya sedang stres nih. Diperiksa ke dokter. Dokter, ini istri saya sedang stres. Setelah diperiksa, tidak ada apa-apa, tidak ada penyakit apa-apa. Cerita sama suaminya, Bu, tadi pas diperiksa dokter sakit apa? Kata Pak dokter, saya stres Pak. Tidak ada penyakit apa-apa, cuma stres saja. Suruh ngajak jalan-jalan, piknik, refreshing, ke luar negeri atau kemana gitu. Terus kita mau pergi piknik kemana Bapak ini? Kita cari ke dokter yang lain saja gitu. Jadi tidak jadi piknik, malah dicarikan dokter yang lain. Nah, background dari surat Ad-Duha ini adalah Rasulullah sedang sedih. Kalau tadi sedihnya ditinggal istri,
sedihnya ditinggal pamannya, kemudian diberi hiburan oleh Allah SWT Isra Mi'raj. Yang Ad-Duha ini sedihnya karena malaikat Jibril tidak turun. Jadi Bapak Ibu, sedih itu bukan karena mikirkan dunia, tidak. Sedihnya karena tidak ketemu dengan malaikat. Sedihnya karena tidak bisa beramal soleh, seperti itu harusnya. Begitu juga dengan para sahabat. Sedih ketika mau ditinggal Ramadan. Ya, sedih. Apakah Ramadan ini itu amal saya diterima atau tidak? Sedih. Nih Bapak Ibu mau mendekati hari raya, sedih apa bahagia nih Bapak Ibu? Bahagia. Ini para sahabat itu sedih karena tidak ada pahala keberkahan sebagaimana yang ada di bulan Ramadan. Sedih. Ketika malaikat tidak turun, Rasulullah sedih. Rasulullah sedih, kenapa malaikat tidak turun? Kenapa Jibril tidak menemui? Ada apa ini? Riwayat yang pertama, karena Rasulullah tidak mengucapkan insya Allah. Ya, Rasulullah sa'ukhbirukum godan. Ada orang Quraisy tanya, wahai Muhammad, siapa itu pemuda yang menguasai dari timur sampai barat? Rasulullah tidak ada jawab, memang belum ada wahyu tentang itu. Wahai Muhammad, siapa pemuda yang menyelamatkan imannya masuk ke dalam, lari ke dalam gua? Tidak bisa jawab, memang tidak ada wahyu. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku apa itu ruh. Karena berhubung belum ada wahyu turun, biasanya turun kalau ada pertanyaan, wahyu turun biasanya. Jawaban Rasulullah, sa'ukhbirukum godan. Besok ya jawabannya, gitu ya. Tanpa mengucapkan insya Allah. Akhirnya dengan itu malaikat Jibril tidak turun. Riwayat yang pertama berkaitan dengan 3 pertanyaan itu. Tidak turun malaikat. Buat pelajaran bahwasanya apa? Betul-betul Al-Quran itu turun bukan karena Rasulullah, bukan. Karena hak prerogatif Allah SWT. Bukan kok karena Rasulullah, bukan. Semakin caciannya datang, semakin tekanan dari orang Quraisy datang, Muhammad pembohong. Katanya mau jawab hari ini tidak, besok ditanya lagi tidak. Riwayatnya berapa? 12 hari, 21 hari, 40 hari tidak turun. Bayangkan. Di samping sedih malaikat tidak turun ngasih kabar, semakin ditekan karena dituduh pendusta. Gak bisa jawab Rasulullah. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua berkaitan dengan kenapa kok malaikat tidak mau turun. Karena didapati ada anak anjing yang mati di bawah dipannya Rasulullah, anak anjing kecil. Kemudian konangan sama dibersihkan sama pembantunya Rasulullah, dibuang, baru malaikat Jibril mau turun. Wahai Jibril, kenapa kok lama tidak turun? Saya sangat kangen sekali. Jawaban malaikat Jibril lebih ngeri. Bahkan saya yang asyaddu syauqan, saya lebih kangen pada engkau ya Rasulullah. Wa ana abdul ma'murun, tapi apa daya, saya ini adalah hamba yang hanya mentaati perintah Allah SWT, tidak bisa nemui kamu langsung. Saya nemui kamu karena disuruh oleh Allah SWT. Kalau tidak disuruh ya ana abdul ma'murun. Kalau tidak ada perintah ya tidak, gitu. Lebih kangen malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya sesungguhnya kami la nadkhulu baitan, kami golongan para malaikat itu tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada suwar fihi kalbin, ada gambar dan ada anjing. Tidak mau malaikat masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar dan ada anjing. Jadi kalau dulu kok ada yang punya anjing untuk berburu boleh, punya anjing untuk berburu itu boleh, tapi tidak di dalam rumah, di luar rumah kandang sendiri. Punya anjing untuk berburu boleh. Ya, kalau di dalam rumah malaikat tidak mau masuk. Ya, kecuali malaikat maut dia tetap masuk. Ya, tidak karena kok sudah sakaratul maut kemudian ada anjing sudah dicabut. Kenapa? Malaikat tidak mau masuk ini. Karena ada gambar ada anjing, tidak. Nanti malaikat maut tetap nyabut gitu.
Yang dimaksud siapa malaikat tidak mau masuk? Malaikat rahmat, ya, ketenangan, ya, kasih sayang di dalam rumah. Ben rumahnya tidak sumpek, ya, nggak usah ada anjing. Itu riwayat yang kedua menyatakan seperti itu. Rasulullah sedih ketika turun. Kami tidak bahas dari ayat 1 sampai di ayat yang ke-8, ya. Bagaimana bunyinya surat Ad-Duha ayat 8? Wa amma binikmati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka fahadis, omongno, sampaikan, ceritakan. Ini maksudnya gimana? Katanya suruh menyimpan amalan. Orang usah cerita-cerita. Kok di ayat surat Duha di ayat 8 ini suruh menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara teksnya betul. Tapi mari kita baca tafsirnya. Di tafsir surat Ad-Duha ayat 8 ini, Buya Hamka di tafsirnya namanya tafsir Al-Azhar, ada 9 jilid, ya, 9 jilid. Itu beliau menafsirkan ayat ini Bapak Ibu. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Makna yang pertama, betul-betul kita menceritakan kepada saudara kita yang sikoh, bukan kepada khayalan umum, tidak. Kok kita dapat kenikmatan, baik nikmat yang secara tersembunyi kita sendiri yang tahu, atau yang orang lain tahu banyak, itu jangan diumbar ke sembarang orang, tidak boleh. Karena ada orang yang di dalamnya ada penyakit hati, tambah ini tambah ini, tidak boleh. Tetapi diceritakan kepada siapa? Kepada orang yang sikoh dengan kita. Ketika diceritakan bertambah keimanannya. Jadi kalau istilah kok punya kenikmatan di-share di media sosial, ya, itu kurang tepat menurut tafsirnya Buya Hamka di tafsir Al-Azhar. Gitu. Karena ada orang yang tidak suka, akan timbul maradun fi qulubihim, tambah sakit hatinya. Gitu. Apalagi dipasang status misalnya, ya, dipasang status. Bahkan Bapak Ibu, masalah makanan ini, masalah makanan. Kalau ada tetangga yang dengar atau mencium aroma masakan kita, apalagi di tempat saya Bapak Ibu. Tempat saya itu perumahan itu tembok satu, dua rumah, temboknya nempel, jajar-jajar semua. Masak yang kedengaran ning loteng, apalagi masak yang beraroma sampai ke tetangga. Adabnya apa? Dibagi, ditambahi kuah kemudian dibagi. Bukan dibagi kuahnya, bukan, gitu ya. Bukan ditambah kuahnya kemudian dikasih kuahnya, tidak, dibagi, ya. Lah itu ketika orang ketika mendapatkan kenikmatan berupa makanan dipasang status, banyak orang yang lihat kok tidak dibagi, itu keberkahannya berkurang. Kenapa kok bisa berkurang? Bisa jadi Bapak Ibu, orang yang melihat postingan makanan kita yang enak, yang lezat, yang mahal, bisa jadi dia tidak bisa menikmati yang apa kita nikmati, gitu. Niatnya sih, ini fahadis, niatnya berbagi kenikmatan, tapi tidak seperti itu, ya. Makna yang pertama, betul-betul diceritakan. Alhamdulillah saya dapat nikmat A, nikmat B, nikmat C. Boleh ceritakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian yang kedua adalah wa amma bi nikmati rabbika fahadis, adalah membagi kenikmatan yang Allah berikan. Contoh, kita dapat nikmat harta, cara fahadisnya itu bukan kok cerita, alhamdulillah aku untuk berarti keuntungan dagang 100 juta, tidak seperti itu. Bukan diomongin, menang pun tidak apa-apa, tapi dengan cara apa? Membagi dengan infak dan sedekah. Ya, kalau yang pertama tadi betul-betul diceritakan kenikmatannya, supaya orang itu tambah bersyukur, tambah ingat kenikmatan Allah. Tapi kalau yang kedua, itu kenikmatannya yang dibagi. Kita dapat nikmat harta, berarti harta itu dibagi. Kita dapat nikmat sehatnya dibagi, membantu orang yang sedang sakit. Terus dapat nikmat apa lagi?
lagi yang kita senang itu dibagikan kenikmatan itu. Caranya seperti itu. Satu, betul-betul diceritakan. Yang kedua, nikmat yang diberikan Allah itu dibagi semuanya biar bisa merasakan sebagaimana nikmat yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, ciri wa amma bi nikmati rabbika fahdits itu adalah ketika setelah cerita, orang yang merespon cerita kita itu akan bertambah syukurnya. Ciri orang yang wa amma bi nikmati rabbika fahdits. Tetapi sebaliknya, setelah kita cerita nikmat kok responnya itu negatif, berarti kita tidak sedang wa amma bi nikmati rabbika fahdits. Berarti kita sedang pamer atau sombong. Ini hati-hati sekali, tipis antara cerita tentang kenikmatan dan antara sombong dengan kenikmatan. Kan ada loh, orang ditakoni cerita sih. Nek aku ya alhamdulillah anakku wis lulus S2 kabeh. Ora ana sing takon padahal. Begitu. Enggak ada. Tapi dia pengen cerita gitu. Jadi antara wa amma bi nikmati rabbika fahdits, antara cerita tentang kenikmatan dengan antara menyombongkan prestasinya itu tipis. Bagaimana cirinya? Nek kita setelah cerita kok responnya tambah syukur, tambah ingat Allah, insya Allah itu cerita tentang nikmat. Tapi responnya yang dengar getarannya kok tambah negatif, bisa jadi kita ceritanya itu karena sombong, karena pengen didengar orang lain. Ini hati-hati Bapak Ibu. Pengennya sih cerita, alhamdulillah, ya alhamdulillah seru sih Jan, ya kan? Alhamdulillah karena kamu cerita. Kali melero. Napa? Kali melero. Oh kali melero, alhamdulillah kalau melero, alhamdulillah kok kalau melero, ya. Alhamdulillah kok kalau alhamdulillah. Apa misalnya cerita? Sebagai nikmat banyaklah cerita, nikmat kabeh. Tapi sebenarnya bukan alhamdulillah itu, pengen sombong. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau mau cerita, satu pastikan paham nikmat betul untuk apa? Kepada orang yang sikoh saja, jangan kepada semua orang. Sikoh ini apa? Sikoh itu betul-betul kita paham dengan orang yang kita ajak bicara. Orang yang tidak kita paham, kita ajak bicara tidak usah diceritakan, tidak perlu. Ya, musuh itu tidak perlu dengan alasan kita, dan saudara kita tidak perlu dengan alasan kita juga. Sikoh itu betul-betul kuat dengan kita, sudah paham karakternya, sudah tahu, ya. Walaupun tidak diceritani nikmat pun dia tetap masih sikoh dengan kita. Biasa dengan kata sikoh sih misalnya. Besti. Besti ya boleh lah, besti misalnya. Ya, betul-betul yang bisa memahami kita, yang sidik, yang jujur dengan kita, bukan orang yang menceritakan keburukan kita di belakang, gitu ya. Ceritakan kepada orang yang seperti itu. Kemudian dibagikan nikmat yang telah diberikan Allah. Dan pastikan yang ketiga, kita pas cerita niatnya tidak untuk sombong, tidak untuk supaya kita terkenal, supaya tidak orang itu tambah tahu kita, tetapi tambah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya, ini harus hati-hati tipis. Apalagi ini mau mendekati Lebaran, Alhamdulillah anakku telu sukses kabeh, jadi wong kabeh, misalnya gitu ya. Ya. Jadi wong kabeh Ibu. Wong kabeh. Ini cerita nih. Ini Jakarta ini, Surabaya seperti ini, itu misalnya cerita, ya kan? Ya. Alhamdulillah, biyen cilik saiki tambah gede, gitu misalnya gitu ya. Sing satu ning UGM, sing dua ning pengadilan, sing ketiga ning pelayaran misalnya. Padahal orang masih takon misalnya. Tidak ada yang takon. Ning pertama nih alhamdulillah, saya alhamdulillah kalau merok lah. Ini tambah merok ini ya sing marah ini. Gitu, tambah merok ini. Itu yang pertama yang kami sampaikan. Apalagi mendekati bulan Syawal, ini mau haji. Bapak Ibu Allah Subhanahu. Yang kedua apa yang perlu kita perhatikan selain tadi wa amma bi nikmati rabbika fahdits adalah yang kedua. Di dalam Al-Qur'an itu ada 3 bagian. 1 tentang kisah, 2 tentang hukum-hukum,
3 tentang tauhid. Nah, di dalam juz 30 ada 2 pasangan. Pasangan yang pertama diingatkan tentang akhirat, kemudian dunia, penyakit dunia. Yaitu surat Al-Zalzalah diingatkan tentang akhirat dari kiamat, kemudian surat Al-Adiyah. Kemudian surat Al-Qari'ah diingatkan tentang akhirat lagi, diingatkan tentang penyakit dunia lagi, yaitu di surat At-Takasur. Ya, yang pertama tadi di surat Ad-Duha, suruh hati-hati, ya, bagaimana kita mensikapi atas sifat Allah SWT. Yang kedua di surat At-Takasur, ketika nikmat sudah banyak sekali, ya, kita diingatkan, awas hati-hati, alhaakum at-takasur, hati-hati, jangan sampai melalaikan kamu, jangan sampai menipumu, jangan sampai menyibukkanmu. Alhaakum itu dari bahasa Arab, dari alhayulhi ilha, artinya menyibukkan, artinya melalaikan, artinya menipu, ya, menipu kalian, menyibukkan kalian, ya, melalaikan kalian. Apa itu? At-takasur, berbanyak-banyakan, okeh-okehan, ya. Banyak-banyak okeh-okehan ini bisa menyebabkan kita lalai, bisa menyebabkan kita tertipu, bisa menyebabkan kita terlena. Itu at-takasur. Tetapi anehnya, ya, ajaibnya, di dalam surat ini itu tidak disebutkan lalai dari apa, tidak. Tidak disebutkan banyak-banyakan dari apa, tidak. Berbeda dengan di surat lain. Di surat lain itu ada di surat Al-Munafiqun, itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, dari akar kata yang sama, al-hayuli, la tulhikum amwalukum ma'auladukum, disebutkan di dalam surat Al-Munafiqun. Yang biasa membuat kita sibuk itu karena anak-anak dan harta. Karena anak dan karena harta kita sibuk sampai lupa segalanya. Dan lupa terhadap apapun disebutkan di surat ini. Lupa dari apa? Dari andzikrillah, dari ingat Allah. Gara-gara anak kita lupa kepada Allah. Lupa sholat, lupa baca Al-Quran, lupa amal soleh, lupa doa, lupa tholaqul ilmi, lupa piknik. Gara-gara anak dan gara-gara nyari harta. Di dalam surat Al-Munafiqun disebutkan, tetapi kok di dalam At-Takasur tidak disebutkan. Kenapa ini? Ada apa? Ya, ada apa ini? Kok di dalam Al-Munafiqun disebutkan, di dalam At-Takasur tidak disebutkan? Kalau ada seperti itu di dalam Al-Quran, itu berarti maknanya meluas, tidak dibatasi. Melalaikan dari apa? Tidak dibatasi. Apa saja. Kalau di dalam Al-Quran melalaikan dari mengingat Allah, itu saja. Di dalam Al-Takasur bisa melalaikan dari apa saja. Melalaikan dari tugas keluarga, melalaikan dari pekerjaan, melalaikan dari mendidik anak, melalaikan dari mendidik istri, melalaikan dari masyarakat, melalaikan dari amanah, melalaikan dari apa saja, karena tidak disebutkan. Itu rumusnya. Kalau di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan spesifik, berarti ada terus sampai akhir zaman. Contoh, kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya Zaid, itu sudah Zaid tok satu, nggak ada lagi. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab itu bukan nama asli, berarti nanti sampai akhir zaman ada Abu Lahab lagi. Wa imra'atu hammalatal hatab, berarti ada istrinya Abu Lahab lagi. Dua sejoli yang saling berdakwah untuk mengajak ke neraka. Itu sampai akhir zaman ada. Bapaknya ya ahli rokok, ibunya ahli rokok. Itu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Karena tidak disebutkan nama. Itu rumusnya gitu. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan Ramses siapa, namanya siapa, tidak. Cuma disebutkan Fir'aun. Fir'aun itu gelar. Berarti nanti sampai akhir zaman ya tetap ada Fir'aun yang lain terus. Gak mungkin tidak ada. Cuma namanya berganti, perannya berganti, zamannya berganti, gitu saja.
Gitu Pak. Jadi kalau di dalam Al-Quran kalau tidak disebutkan nama secara spesifik, itu pasti ada sampai akhir zaman. Itu yang jelek-jelek. Yang bagus-bagus ada, sama aja. Nama Abu Bakar tidak disebutkan di dalam surat Al-Lail. Waman atau wattaqo wasaddaqa bil husna. Ini tentang Abu Bakar. Tapi tidak disebutkan namanya. Berarti sampai akhir zaman tetap ada Abu Bakar yang lain, yang dia taat, yang menginfakkan hartanya. Mesti ada, nggak mungkin tidak. Seperti itu. Nama Umar tidak disebutkan. Berarti akan muncul Al-Faruq yang lain sampai akhir zaman, yang akan dia senantiasa membedakan antara hak dan batil, pasti ada terus sampai akhir zaman. Itu rumusnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ya itu tidak disebutkan, akan ada terus. Contoh yang terakhir, Suhaib Ar-Rumi, itu tidak disebutkan namanya Suhaib Ar-Rumi di dalam surat Al-Baqarah ketika dia membawa hartanya hijrah ke Madinah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Karena untuk menyelamatkan keimanannya, dia diabadikan di dalam Al-Quran jual beli, hartanya ditinggal semua, dia jalan kaki ke Madinah, yang menjual hartanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Sampai akhir zaman akan ada orang yang dia mengorbankan hartanya demi tetap meraih keimanannya. Gitu Bapak Ibu. Yang jelek tidak disebutkan namanya, yang bagus juga tidak disebutkan namanya. Mesti ada. Terus akhir zaman itu bagaimana? Hak dan batil ada sampai nanti turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ada, Dajjal juga ada. Dan masing-masing ini ada pengikutnya. Itu Bapak Ibu. Ngerti nggih? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan surat At-Takasur? Kenapa tidak disebutkan lali dari apa? Kenapa tidak disebutkan banyak-banyakan dari apa? Maknanya luas sekali. Dari keluarga, dari pekerjaan, dari masyarakat, dari amanah, dari apa saja yang menyebutkan kita lalai. At-Takasur banyakan apa tidak disebutkan. Di surah Munafiqun ada banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta, disebutkan sudah spesifik. Di At-Takasur tidak. Banyakan apa? Banyak-banyakan apa saja? Banyak-banyakan baju, banyak-banyakan peci, banyak-banyakan HP, banyak-banyakan laptop, banyak-banyakan istri, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan rumah, banyak-banyak kendaraan, banyak-banyakan ilmu. Menuntut ilmu tujuannya supaya menang debat, bukan untuk mencari Allah misalnya. Banyak-banyakan jabatan, kekuasaan, banyak-banyakan pengikut, follower, dan lain sebagainya. Apa saja, karena tidak disebutkan, tidak batasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyebabkan kita lalai. Masa ada live TikTok itu 24 jam rak leren Bapak Ibu. Bisa bayangkan dengan di depan kamera 24 jam tidak berhenti demi mendapatkan adsense, dapatkan bayaran, dapatkan saweran, dapatkan pengikut 24 jam. Terus bagaimana ibadahnya? Terus bagaimana seperti itu? Melalaikan. Ya kan? Lalai dari apa tidak disebutkan, ya banyak-banyakan apa tidak disebutkan. Kalau sudah seperti itu, penyakitnya akan masuk ke dalam hati, akan berkompetisi banyak-banyak terhadap orang lain. Akan banyak-banyakan At-Takasur tafar bangga. Setelah banyak bangga, aku ini loh paling suka di kampungku, aku ini paling suka di kecamatan, paling suka se-Indonesia, dan lain sebagainya. Coba bayangkan 51% itu dikuasai oleh cuma 9 orang Bapak Ibu. Kalah sama sekian ratus juta orang, kalau 9 orang suka 9 gitu misalnya. Coba setelah banyak-banyak bangga-bangga. Setelah itu apa? Dilanjutkan yang terakhir di ayat yang kedua. Tidak akan pernah selesai. Dinasihati tak bisa, ini udah seperti itu. Karena sudah banyak-banyakan ini tidak akan pernah puas. Yang namanya punya lembah emas satu, aku sak lembah emas saja enggak. Dia akan nyari lembah emas yang kedua, nggak akan pernah selesai. Kalau penyakit At-Takasur sudah masuk ke dalam hati, bagaimana supaya bisa berhenti? Hatta zurtumul maqabir,
sampai dia ditimbun tanah, mulutnya diseseli tanah baru bisa berhenti penyakit itu. Itu Pak. Nah, mati itu baru selesai penyakitnya. Kalau tidak seperti itu tidak bisa. Loh, bagaimana supaya kita terhindar dari penyakit hati seperti itu? Satu, tadi di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jangan tinggalkan zikir kepada Allah SWT. Kok kita tujuannya hanya dunia terus lali zikir kepada Allah, udah penyakit rakat semakin masuk lagi. Wes tidak akan bisa tertolong sampai hatta yurtumul maqabir. Itu Bapak Ibu. Jadi yang bisa diambil pelajaran di pagi hari ini sebagai nasihat. Dulu saya mau bertanya sedikit tentang malaikat gak bisa masuk di rumah karena ada anjing dan gambar. Terus gambarnya itu maksudnya gambar anjing apa gambar selain anjing? Kalau di hatinya gambar apapun saja, gambar makhluk hidup, kenapa saja? Gambar makhluk hidup yang bernyawa. Terus kalau gambar foto-foto pengantin itu? Nah, itu sebaiknya jangan juga, sebaiknya seperti itu juga. Itu dipajang kan untuk kenang-kenangan sebenarnya, untuk kenang-kenangan dipajang. Itu ya di di album saja, tidak usah dipajang di dinding. Sebaiknya seperti itu. Disimpan betul. Tapi itu kan sebaiknya, misalnya tidak pakai sebaiknya. Tidak pakai sebaiknya berarti kena hadis Nabi malaikat rahmat gitu ya. Tetap boleh dipasang boleh, tapi malaikat rahmat tidak mau masuk. Malaikat rahmat tidak mau masuk. Nih malaikat mau tetap masuk. Selain rahmat. Selain malaikat rahmat tetap masuk. Kalau jin, dasim itu tetap masuk. Pak, Pak. Nggih. Hanya ngapunten kalau nanti ditanyai sama orang agama Islam itu pertama awalnya agama Islam itu dari Nabi Muhammad itu sejak usia berapa Nabi Muhammad itu memeluk agama Islam. Lantas yang kedua Nabi Muhammad itu menerima wahyu di Irak dan menjalankan Isra Mi'raj. Apakah agama Islam itu dimulai dari Isra Mi'raj itu atau apa Nabi Muhammad setelah menerima wahyu? Nah, itu saya belum nggak bisa menjawab karena waktu saya sekolah juga nggak ada pelajaran kapan agama Islam itu dimulai gitu ini. Iya, masa ini. Sadarnya tidak betul lagi. Kita ternyata mau tanya jawab, biasanya betul enten nih. Biasanya enten ngomong betul dong. Oh, terakhir, khusus terakhir. Khusus terakhir enten nih. Alhamdulillah. Jadi kalau nggak pakai sebaiknya, malaikat rahmat tidak mau masuk gitu. Kalau tidak pakai sebaiknya. Terus itu kalau ada kalender gambar Pak Kiai, gambar tadi kok? Ada kalender gambar Pak Kiai. Itu kan? Nggih. Jadi pakai kalendernya saja, Pak Kiainya di. Cekrek. Jangan dicekrek. Pak Kiai ini jangan dicekrek, Pak Kiai ini. Gambar manusia tapi sudah diputus. Biasanya cara mengantisipasinya itu ditutup matanya biasanya. Jadi bisa diputus atau ditutup sebagian dari matanya. Karena kita kan pernah mendapati ya gambar-gambar yang ditutup matanya biar tidak sempurna gitu. Supaya menghindari itu sebenarnya demi kehati-hatian supaya tidak utuh gambar makhluk hidup secara sempurna. Ini ada maksudnya. Berarti yang tidak masuk kalau bentuk hewan yang sempurna. Sempurna, bukan hewan, gambar makhluk hidup. Bukan hewan. Seperti itu. Bukan patung. Apa meneh patung ya tambah. Apa meneh patung tambah gambar kalau lagi patung. Karena dulu zamannya Nabi Nuh juga seperti itu sebenarnya, yang dibuat patung, yang dibuat gambar itu orang-orang soleh dalam rangka untuk mengenang mereka sebenarnya. Dari dulu itu zamannya Nabi Nuh itu yang dalam rangka sangat cintanya mereka kepada orang-orang soleh dibuat gambarnya. Beda generasi dibuat patungnya. Beda generasi akhirnya patungnya disembah gitu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kapan agama Islam itu turun? Sebenarnya agama tauhid
Dari mulai Nabi Adam itu tauhid. Dari tauhid Nabi Adam kemudian utus seterusnya sampai rasul-rasul yang lain itu tauhid, agama tauhid. Kemudian sampai dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu ada masa fatrah. Masa fatrah itu masa terputus Nabi satu dengan Nabi yang lain panjang. Itu sudah banyak yang menyimpang. Ada namanya milah Ibrahim. Salah satunya milah Ibrahim yang masih berpegang dengan itu, agama milah Ibrahim. Agamanya memang tidak disebutkan agama Islam, tapi milah Ibrahim. Tuntunannya apa? Ibrahim itu yang masih memegang adalah pamannya Khadijah istri Rasulullah, namanya Waraqah bin Naufal. Masih berpegang pada itu, masih lurus, masih berpegang itu, ya. Tetapi tuntunannya apa dan sebagainya sudah mulai bergeser. Banyak sekali yang sudah keluar dari itu, sudah banyak yang syirik dan lain sebagainya. Dengan melihat kondisi itu, Rasulullah sedih bagaimana supaya mereka bertauhid lagi. Makanya Rasulullah bertahanus menyendiri di Gua Hira, kemudian turunlah wahyu seperti itu. Jadi kapan Islam itu ada? Ya sebenarnya Islam ya agama tauhid itu. Rasulullah, Allah mengutus para nabi, para rasul ya untuk mentauhidkan Allah seperti itu. Jadi tidak tiba-tiba Islam muncul, tidak seperti itu. Itu adalah berkesinambungan dari Nabi Adam, Nuh, Idris itu saling menyempurnakan dan semuanya disempurnakan oleh Rasulullah seperti itu. Makan kalau ada salahnya. Dari seperti itu yang bisa kami jawab. Yang terakhir, terakhir menang tadi. Klonyon sekilas pembagian zakat fitrah. Soalnya nanti ini kan di masjid lagi dikumpulin malih dibagi malih untuk saya asal kali tiga. Secara sekilas mohon nggih. Kan tadi jenengan tanya secara sekilas ngoten to. Ini secara detail nanti 1 jam boleh. Secara sekilas zakat fitrah. Ini yang ditanyakan bagi ini nomor ribu nih. Satu, dari mulai apa namanya nisabnya. Nisabnya ada yang pakai sok, pakai mud, kemudian dikonversi ke kita pakai beras. Ada yang 2,5, ada yang 2,8, ada yang 3 kilo. Monggo silakan. Sama-sama boleh karena ukurannya dulu pakai sok, pakai mud. 1 sok 4 mud, 1 sok sekitar 6 sampai 750 gram. Silakan dikonversi sendiri. Semuanya boleh, semuanya masuk dalam hitungan. Kemudian yang kedua dikumpulkan. Batas terakhir pengumpulan sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri paling mentok. Ya, berangkat sholat itu masih boleh bawa. Wah telat ini belum bagi nyangkir dan dikasihkan kepada fakir miskin boleh. Nggak apa-apa. Paling yang terakhir. Kemudian kalau di sini atau di tempat-tempat lain ada panitia penerima zakat fitrah dan siap untuk menyalurkan bagus. Dialami juga ada di sini ya juga ada mestinya di masjid-masjid lain juga menerima. Ada panitia yang siap diberikan amanah untuk menerima zakat fitrah. Ya zakat fitrah. Zakat fitrah untuk siapa? Setelah terkumpul sekian banyak, kemudian diberikan siapa? Kepada fakir miskin dan duafa. Diberikan kepada mereka. Seperti itu. Jangan sampai di hari Idul Fitri tidak ada yang tidak makan, tidak masak. Tujuannya untuk bisa iftar semuanya. Seperti itu. Jadi sekilas diberikan pada siapa? Ada yang 1, ada yang 2, boleh. Ada yang 10 boleh. Bahkan kalau satu kampung itu cuma ada 2 orang, kasihkan 2 orang itu saja. Biar 1 tahun tidak usah mikir beli beras. 1 bulan tidak usah mikir beras. Jangan dibatasi cuma 1, cuma 2. Sehari 2 hari habis, tidak. Kalau memang yang sudah tidak membutuhkan atau sudah tidak layak bagi panitia ini sudah betul-betul dicatat, betul-betul dipilih, betul-betul diseleksi mana yang betul-betul membutuhkan, dikasih yang banyak. Tidak ada batasan 1 atau 2. Kok bahkan misalnya kita merasa ini pembagiannya kurang tepat ya, di sebelah Masjid Al-Amin itu ada namanya RT 10. Itu beberapa warganya tidak memberikan kepada panitia karena merasa gini Pak pembagiannya, jangan sampai terjadi di sini. Pembagiannya secara formalitas, maksudnya formalitas gini, bagi ke masjid, nanti pulang dikasih lagi. Jadi dibagi secara rata. Alasannya apa? Ben ra ono sing ngeri. Yang kaya, yang miskin dibagi semua. Itu yang sudah ngaji, yang sudah tahu ilmunya itu tidak boleh orang kaya dikasih mendapatkan zakat fitrah.
Kok itu dibagi semua, dibagi rata, podo karo balik dewi Bapak Ibu. Coba bayangkan, artinya sebagian tidak ada yang tidak membayar ke situ, sebagiannya tidak sesuai. Dititipin situ, ternyata panitianya tidak amanah. Harusnya kepada fakir miskin malah dibagi sa-RT rokok, dapat KB, sa-RT loh Pak, dapat KB. Jangan sampai di sini pun harusnya seperti itu. Bagaimana? Panitia menyeleksi yang paling fakir, paling miskin, dua apa siapa? Dikasih yang banyak. Seperti itu. Ini grade 1, nomor 1 dikasih yang banyak. Bakar misalnya dan sebagainya. Itu bukan masalah nih Pak. Tidak masalah. Ini asal terus ini dicetak bukan masalah. Tidak apa-apa, jadi bukan masalah opini angsal, saya tidak angsal, tidak apa-apa. Tidak masalah. Panitia itu tugasnya menyeleksi yang dapat, layak dapat dari apa. Kita sudah diamanai masyarakat, sudah pasrah Pak, tolong ini bagikan fakir miskin dan dua apa, gitu. Kok kayak dapat sekarang tidak dapat? Alasannya apa kan sudah tahu. Oh ini lah kamu saya ingin diangkat jadi pegawai SPPG misalnya gitu ya. Itu rantuk gitu ya. Di satu dapur gitu ya gitu ya. Gitu. Jadi dalam rangka bukan kok ini dapat sekarang nggak dapat bukan. Bahkan yang kemarin nggak dapat sekarang dapat. Kalau memang kondisinya seperti itu ya dapat apa. Berarti itu seharusnya sing paling miskin, oke, sing orang miskin, rapatnya oke, tingkat-tingkatan Dibuat grade-nya saja, dibuat grade-nya saja seperti itu. Dibuat. Miskin, kemudian miskin dan fakir itu kalau sekarang apa? Itu karena hasil dari per orang itu akan bisa berbeda-beda. kalau di bawah UMR atau di bagaimana? Iya, ini sing rada berat nih. Bisa. Miskinnya ning kene iki piye Pak? Beda dengan misi ada tahu saya itu. Dengan bisa menyeleksi bagaimana setahunnya ini bagaimana gitu. Dengan yang paling terhadap masyarakat sini saya tidak bisa. Tidak bisa. Aku tidak bisa jawab Pak di marketing kabupaten. Kategori miskin seperti apa sih? Ya mungkin secara angka itu apa namanya orang masuk, tapi dilihat apa secara apa rasa gitu ya, memang ada tenang gitu misalnya, gitu misalnya. Ini duit kabeh duit tapi kayak gaya miskin ini ya ada Pak. Kan gaya miskin kan, gaya miskin gaya duit ini ya ada gitu. Padahal duit gitu maksudnya. Ini orang dikei lesu gitu ya tadi ya. Orang dikei lesu. Enten Pak? Oh enten. Ano panitia ewah barang ini ya. Panitia ini digelendengi gara-gara ora untuk bagian gitu nih. Napa panjang agih gitu. Betul. Perempuan itu punya waktu orang juga jauh panjang Digelendengi to. Terus Nggih. ada ku yo hukumnya berikut. Ini mangke sing Makanya digelendengi. tetap sopo. So, daripada digelendengi ya dikai wae gitu. Angel ini bener iki. Ini pertanyaannya tambah sulit tadi. Dari sekilas kemarin nih. Terus Jadi saat ini mau tanya, kalau misalnya ada orang yang berjasa di masjid terus dikasih zakat banyak itu gimana? Yang berjasa di masjid dikasih zakat yang banyak karena jasanya di masjid banyak. Ya, terus sama satu lagi misalnya ada orang yang nggak pernah ke masjid Nggih. tapi Islam, Nggih. nggak pernah puasa Nggih. tapi Islam. Nggih. Dikasih zakat. Ini KTP Islam. Ini latar masjid gitu maksudnya. KTP Islam ini latar masjid. Ya, ini adalah masuk di siapa atau penerimanya kan seperti itu sebenarnya. Prioritas utama jumhur ulama mengatakan prioritas utama fakir miskin yang berjasa di masjid banyak jasanya wis pokoke jatuh bangun ngidupke makmurkan masjid itu miskin dan kayak sing akeh. Nah gitu dikasih yang banyak. Wis miskin perjuangan ini masjid dua apa sisan perjuangan jasanya di masjid oke kasih yang banyak. Nah itu ya perjuangan di masjid makmurkan masjid mikir ke masjid dan sebagainya miskin nah kayak gitu oke ya. Kemudian yang kedua, orang tahu di masjid tapi dalam rangka untuk mu'allafati qulubuhum. Untuk ben artinya lembut gitu ya, ben gelem ning masjid.
itu bisa dicoba 2, 3 atau 4 kali saja. Setelah itu kalau orang efeknya nggak usah, ojo terus-terus. Ini pernah kita praktekkan di Masjid Alamin. Berarti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita kasih terus. Orang efek, ya memang mono terus atau ke masjid, ya wes. Malah kok 5 tahun gitu ya. Malah paling gede. panitianya jijik kan. Iya ini tadi yang sama ditanyakan nih. Panitianya dijudengi ya, dinesoni no panitia. Resiko dari panitia. Resiko dari panitia ya, panitia yang ikhlas, panitia yang hanya untuk menyerahkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena apa-apa. Semoga jadi panitia yang ikhlas, kemudian menjalankan yang seamanah, semoga sesuai yang diharapkan. Yang namanya orang banyak, ya nggak bisa menyenangkan semuanya. 1, 2 ya mesti ada yang tidak cocok. Ya seperti dimaklumi. Semoga ya ridho semuanya seperti itu. Sama mencegah adalah fitrah. Maka kalau itu cukup pakai buku ya. Terakhir nih. batas bahwa Jakarta Fitrah itu lagi demi sholat id gitu. Terus saniki niku batas sholat id niku menurut dusun niki nopo secara umum. Karena padahal nek secara umum lagi sekitar jam itu ngoten niku. Kira-kira kok nek mriko wis do sholat id kabeh niki huruf rampung njaluk sholat id mangke diundur ngoten niku. Apa pripun? Ya. Kita mau sholat idnya di mana kita mau sholatnya di mana kita? Saya misalnya, saya belum bayar di sini. Saya sholat idnya di sini, saya di sini rumahnya belum sholat id. Saya sholat idnya di sini, dia sholat id di sini yang dihitung. Ya. Gitu maksudnya. Saya mau berangkat sholat id di sini paling maksimal. Walaupun nanti sholat ini sampai jam 10 pun enggak apa-apa kan. Sampai jam 10 sholatnya. Umpama. Belum selesai. Jadi umpama ya nggak apa-apa. Umpama ya nggak apa-apa. Saya belum selesai. Rendakannya belum selesai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Umpama ya umpama. Iki yo jawabi yo apa kenapa kok. Umpama ya. Nggak apa-apa. Pokoknya batasan di hadis sebelum selesai sholat id. Sholat ini ben rodok dawa mawon ben rampung meh dhuwur sisan ngoten misalnya umpama. Pokoknya batasannya kita mau sholat id di mana. Nih kita sholat idnya di sini ya manut sini. Nih saya di Sedang ya manut di Sedang. Tergantung kita sholat idnya di mana. Aku tak melu sholat idnya sing sesuk wae. Misalnya ya sesuk misalnya, ya. Padahal aku Idul Fitri ini sekarang sholat idnya besok ya itu nih Pak. Enten gimana nih? Nah, cukup Bapak Ibu. Kalau tambah-tambah terus ini nggak selek bodoh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk suruh yang mau sholat 2 rakaat niat sholat suruh monggo silakan.